jagalah lisan kita, jangan asal berbicara. Karena lidah itu akan menjadi saksi di alam kubur itu ya. Akan menjadi saksi di alam kubur juga dengan akhlak-akhlak yang kita kerjakan itu. Dan saksi itu bisa ini yang bicara. Jadi udah nggak bisa berbohong lidah itu. Karena kalau itu kan ditutup, jadi ini yang dia lidahnya seperti ini, seperti itulah. Ada satu pesan dari saya, orang yang kita cintai dan kita sayangi suatu saat akan membenci kita sendiri. Maka bila mana ada aib, janganlah kita berbicara kepada teman kita, gitu ya. Mendingan perbaiki sendiri. Karena suatu saat orang yang kita cintai, kita sayang itu clash, terjadi permasalahan dengan kita, itu pasti dibongkar orang lain, dibilang-bilangnya. Nah, oleh karena itu orang yang kita cintai, kita sayangi suatu saat akan membenci kita. Ketika terjadi seperti itu, bersabar dan janganlah kita membenci mereka, karena suatu saat kita akan butuh mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Mang Agus, pesan di balik misteri. Seperti biasa pemirsa, saya sudah ditemani dengan Pak Ustadz Ridwan Barsa. Kali ini kita mengkaji mengenai pemimpin di dalam Islam. Mari sebelum kita kupas, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mengenai pemimpin menurut di dalam Islam itu sendiri bagaimana Pak Ustadz? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Para saudaraku sekalian, sahabat pesan di balik misteri dimanapun berada, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kenikmatan dan rahmat-Nya kepada kita semuanya sehingga kita dapat bertemu kembali di pesan di balik misteri, dan juga salawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut tema kita kali ini, kita akan mengupas pemimpin di dalam Islam. Jadi pemimpin itu kalau bahasa Arabnya umaro ya, yang mengurusi gitu ya. Ada ulama, ada umaro. Kedua-duanya adalah pemimpin, pemimpin agama, juga ada yang mengurusi, ada pemimpin pemerintahan. Nah, bagaimana tentang pemimpin di dalam Islam? Ini cerita kisah nyata. Saya tidak perlu menyebutkan orangnya. Ada seseorang yang datang ke rumah saya. Dan itu bukan sekali dua kali ya. Ada yang pingin duduk di kursi DPR, ada yang pingin jadi wali kota. Saya tanya seperti ini, Pak, Bapak ini, Pak Haji, mau jadi seorang wali kota itu kehendak masyarakat atau kehendak sendiri? Ya, jawabannya ada yang bilang kehendak masyarakat, itu ada kehendak sendiri. Apakah sudah siap untuk menjadi seorang pemimpin? Udah siap Ustaz. Nah, kalau sudah siap, kita kan orang Islam. Setidaknya bukan saya memberi pelajaran, cuma mengingatkan aja. Tentunya Pak Haji lebih tahu lah daripada saya untuk menjadi seorang pemimpin itu seperti apa. Cuma saya mengingatkan aja, mungkin barangkali Pak Haji lupa apa
tugas dan kewajiban seorang pemimpin di dalam Islam dan resiko seorang pemimpin di dalam Islam. Monggo. Gitu. Tapi ketika dia menjawab, jawabannya itu tidak sesuai yang saya harapkan. Tidak sesuai. Tidak mengena lah, karena tidak membawa dari cuman pemahaman dia sendiri. Ingin begini, ya semuanya untuk kebaikan lah, itu ya, semuanya untuk kebaikan. Sudah habis berapa biayanya Pak Haji? Karena zaman sekarang itu seperti itu. Nah tentu saya nggak usah ngupas itulah Pak Haji, mungkin Pak Haji lebih tahu seperti itu. Begini Pak Haji, pemimpin di dalam Islam. Pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tansur ma summa qaddamat ligod wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepadaku, dan hendaklah masing-masing diri kalian memperhatikan diri kalian sendiri untuk hari depan. Berarti diajarkan untuk bisa melihat lebih tajam ke depan kejadian diri kita ini. Maka kita harus memperhatikan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang sedang kalian kerjakan. Hendaklah masing-masing dari diri kalian memperhatikan dirinya sendiri. Nah Pak Haji, ini orang Islam itu hendak harus menjadi pemimpin, baik yang muslim atau muslimah harus menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Ini mata sudah dibawa kemana Pak Haji? Ini mohon maaf kata saya nih, hanya mengingatkan saja. Oh nggak apa-apa Pak Ustadz, nggak apa-apa. Ini dikasih sama Allah dibawa kemana? Ini kan prajurit kita nih Pak Haji. Nih prajurit kita, ini prajurit kita semua nih. Udah dibawa kemana? Udah dipakai apa? Ini saya mau tanya aja Pak. Pernah nonton film porno Pak? Ya, karena berdua itu kan. Saya juga menyembunyikan namanya. Gimana ya Pak? Jujur aja. Orang jujur itu dicintai Allah. Pernah. Pak Haji aja belum bisa untuk memimpin diri sendiri. Itu satu, jadi pemimpin sendiri nih udah dibawa kemana. Karena apa? Semua pemimpin itu akan dipintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Satu. Yang kedua, Allah berfirman, Ku angfusakum wa ahlikum naro. Jagalah keluargamu dari api neraka. Udah punya istri kan Pak Haji, istrinya berapa? Satu lah Pak Ustadz. Oh gitu. Anak ada berapa? Ada 3. Ada nggak anak Pak Haji yang membangkang Pak Haji, yang minuman keras? Kalau ada, kita diam saja, tidak memperingatkannya, masa bodoh, Pak Haji dapat dosanya. Jadi kita menjadi pemimpin dalam keluarga. Nah ini juga mungkin untuk para istri juga nih ya. Itu nggak bakal ditanya nanti, karena suaminya akan ditanya sebagai pemimpin. Arijalu qawwamuna 'ala nisa, pemimpin laki-lakinya ditanya gitu. Kalau perempuan cuman tunduk patuhnya kepada suami seperti apa? Pasti ini suami yang patuh kepada Allah ya. Kalau yang nggak patuh sama Allah tidak patut untuk dipatuhi, tapi diberikan nasihat yang kebalik nih. Kalau istrinya orang beriman, ini akan jadi pengingat untuk pemimpinnya. Dan harus itu juga, karena ketika melihat kemungkaran harus disampaikan, apalagi itu suaminya. Tapi ini kalau suaminya sudah patuh sama Allah, ikuti Rasulullah, jangan banyak bercerita kan, karena ini sudah tanggung jawab di sini. Yang ketiga, atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, Umar itu dari amri minkum. Atiiullaha, taatlah kamu kepada Allah, wa atiiur rasul, dan taat kepada Rasulullah, wa ulil amri minkum. Maksudnya
Kalau seorang pemimpin ini taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, maka pemimpin itulah pemimpinmu yang harus kamu taati. Atau taatilah pemimpinmu selama pemimpinmu itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulil amri. Itu ya, seperti RT. Nah, RT Pak Haji, ada salah satu warganya yang mabok. RT diam aja, dapat pesannya. Tidak menegur. RW lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Kemudian ke apalagi tuh, kepala desa, camat, apalagi Pak Haji menjadi wali kota. Itu satu desa tanggung jawabnya. Iya. Kalau sudah jadi wali kota atau desa ya, kepala desa, maka tugas dan kewajiban seorang pemimpin adalah menafkahi lahir dan batin. Tuh, pemimpin bagi dirinya sendiri, nafkah lahirnya kita berusaha agar untuk melanjutkan hidup, karena kan kita harus makan untuk diri kita sendiri. Nafkah batinnya ini kasih konsumsi yang sesuai dengan keinginan Allah. Ini semuanya nih. Setelah punya anak istri, sama tugas dan kewajibannya adalah memberi nafkah lahir dan batin. Nah, RT pun seperti itu, RW pun seperti itu. Semua pemimpin akan diberikan tugas dan tanggung jawab. Berarti anak Pak Haji jadi besar, apalagi naik lagi menteri, apalagi sampai pemimpin negara. Itu semuanya menjadi tanggung jawab Pak Haji. Maka kalau sudah mau masuk ke arah sana, Pak Haji harus punya program. Karena nafkah lahir dan batin anak Pak Haji jadi banyak. Satu ngurusin diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Seperti itu kalau di Islam, seperti itu. Otomatis nafkah lahirnya apa? Berarti kesejahteraannya masyarakat Pak Haji tanggung jawab. Bukan membebani kepada anak. Tuh, nafkah batinnya, kenalkan pendidikan agamanya, akhlakul karimahnya. Seperti itu. Nah, resiko seorang pemimpin bila mana di satu wilayah Pak Haji itu setelah jadi wali kota ada tempat perjudian, ada tempat perzinahan, apa yang mau Pak Haji lakukan? Kan nggak mungkin kita habisin aja, tutup, nggak bisa begitu juga. Pemimpin tuh harus bijaksana. Mereka itu berbuat seperti itu karena kelaparan untuk menyambung hidupnya. Haram udah jelas haram, cuma kan terjadinya itu karena kelaparan dan kemungkinan kurangnya peduli di kampung mereka. Dan mungkin tidak ada program untuk ke sana. Akhirnya dia untuk melanjutkan hidup, mereka mungkin bertabrakan dengan hati nuraninya sendiri, tapi keterpaksaan. Bisa jadi. Kalau main babad gitu seperti ini, nggak ada Islam seperti itu. Yang pertama itu seperti kita mau dakwah ke seseorang yang sedang kelaparan. Iya. Masa kita langsung coba zikir kolbu, coba sholat, nggak bisa. Kasih uangnya. Kalau sudah makan tenang, dikasih, baru bisa masuk. Orang lagi kelaparan dikasih zikir kolbu, gimana bisa masuk? Nah, seperti itu. Jadi oleh karena itu resiko seorang pemimpin bila mana tempat perjudian ini, tempat perzinahan ini didiemin, tidak ada reaksi sama sekali, berarti Pak Haji juga pemimpin perjudian dan pemimpin perzinahan. Sholat Pak Haji bagaimana? Udah hapus dah. Tapi nggak berani kunci itu. Kenapa Pak? Saya nggak jadi Pak. Saya mau biasa aja deh Pak. Tuh kisah nyata tuh yang dialami. Karena mungkin orang ini terlalu ambisi juga kali tadi. Iya. Enggak, itu maksudnya syarat seorang pemimpin di dalam Islam itu seperti itu. Jadi begitu dengar penceramahan dan tahu arti seorang pemimpin dalam Islam itu, ternyata tanggung jawabnya lebih besar. Iya, besar karena menggendong orang banyak. Itu kan anaknya jadi banyak.
Kan nggak mungkin anak dibebanin Iya. kalau di Islam itu. Nah, oleh karena itu bertindaklah sekemampuan kita. Terkecuali memang Pak Haji mau jihad, betul-betul mau menyayangi dengan menggendong anak Pak Haji jadi banyak, masyarakat jadi anak Pak Haji. Programnya pun masuk akal, kesejahteraannya bisa dicoba, silahkan. Insya Allah kalau mau melanjutkan perjuangan Muhammad, saya dukung. Seperti itu. Nah, bila perlu nggak usah keluar uang, biar Allah saja memilih. Nah sekarang kan dipilih oleh Allah, enggak loh. Kalau dipilih sama Allah itu para kekasih Allah kayak tidak menyangkut dengan masyarakat. Gitu, itu kan hakikatnya dipilih oleh Allah, tahu dari mana coba? Yang Allah itu memilih seperti para nabi, itu asli. Iya. Allah yang memilih. Kayak para kekasih Allah, Syekh Abdul Qadir, bismillahnya bisa tajam, bismillahnya bisa langsung berfungsi, itu asli dipilih oleh Allah. Para wali Allah. Iya, kalau Pak Haji bukan dipilih sama Allah, dipilih sama masyarakat. Iya. Nyoblos, kita nyoblos. Masa dipilih Allah ada yang main sikut-sikutan? Ada yang nyoblos, ada yang nyogok. Iya. Nah, seperti itu nggak mungkin. Iya. Jadi pahami di sini lebih baik. Bismillah, lanjutkan. Kalau nanti sudah Allah milik jadi, bukan apa-apa Pak Haji. Banyak yang sudah bertemu dengan saya itu, nggak banyak lah, sedikit lah ya. Itu ada yang habis 25 miliar. Pak Haji bayangin itu kalau pakai beli semen untuk masjid Pak Haji. Atau kita memerdekakan anak yatim, pahalanya nggak bakalan berhenti sampai ke alam kubur. Apalagi sedekahkan Quran. Pokoknya berbuat kebajikan dengan uang Pak Haji. Makanya kalau ada uang mending ke arah sana. Atau merdekakan saudara Pak Haji. Kalau sedekah merdekakan dulu saudara Pak Haji, mungkin ada adik, ada paman, ada bibi. Sebelum merdekakan, itu lebih bagus. Nah, kalau Pak Haji mencoba, silakan. Pokoknya kalau mau melanjutkan perjuangan Nabi Allah, Nabi Muhammad, saya dukung. Tapi kalau ambisi, saya enggak. Itu untuk kebaikan Pak Haji sendiri. Tuh. Ya segitu aja lah, cukup insya Allah. Untuk pemimpin segitu aja. Ya Pak Ustadz, kita minum dulu Pak Ustadz. Kepada para penonton sekalian yang menginginkan air ruqyah Syifa Al-Jadid, di sini sudah ada cara penggunaannya ya, untuk mudah-mudahan untuk mengobati penyakit khususnya penyakit gaib. Dan jangan lupa setelah minum air Syifa Al-Jadid ini, kalau di kami ya selalu diajarkan untuk selalu zikir qalbu ya, agar senantiasa kita dalam lindungan Allah, dan juga mudah-mudahan dengan air ini ada perubahan. Nah kemudian yang ingin mendapatkannya silakan hubungi nomor kami di 0822 4974 3738, karena banyak yang ini nomor teleponnya mana gitu. Silahkan. Tidak ada bermaksud yang lain, cuma ingin membantu saja. Bagi yang malu misalkan nggak punya uang atau tinggal telepon saja, insya Allah kami akan bantu semampu kami ya, untuk mengirimnya lewat ekspedisi. Bagi yang memiliki dana silahkan, tidak ditarif gitu ya, seikhlasnya aja. Insya Allah itu aja. Kita kan? Ya. Apa pertanyaannya? Ya. Mungkin ini saya pribadi bertanya Pak Ustadz ya. Banyak juga orang yang bertanya, cuma saya belum bisa jawab nih Pak Ustadz. Yang ada yang bertanya seperti begini. Tadi kan Pak Ustadz sudah menjelaskan juga ya, bahwa seorang pemimpin itu dalam rumah tangga juga kan disebut pemimpin. Iya. Bagaimana kalau lain agama nih Pak Ustadz? Seumpama. Pernikahan beda agama. Apakah suaminya termasuk seorang pemimpin Pak Ustadz nanti? Begini, kalau secara duniawi tetap pemimpin,
secara duniawi. Nah, tapi cuman harus ingat hadis Rasulullah, pilihlah pasanganmu 4 perkara. Itu kan amanat Rasulullah itu. Ya kan? Pertama, li jamaliha, wajahnya. Pilih yang cantik-cantik. Ya. Terus pilih yang ganteng-ganteng. Itu. Satu, mungkin untuk menghindar supaya tidak selingkuh kemungkinan ya. Nah, ini yang kedua, lihat hasabnya apa nasabnya, keturunannya. Kemudian 5 liha hartanya, karena dunia ini masalahnya itu adalah nyawanya uang. Memang di Islam uang itu nggak ada apa-apanya. Cuman apa-apanya di dunia harus pakai uang. Iya. Nah, oleh karena itu Allah pun memerintahkan kita untuk bertebaran di muka bumi ini untuk cari rezekiku yang halal. Itu sebenarnya udah masuk jihad itu. Seorang suami keluar rumah mencari nafkah itu jihad. Gitu ya, asal yang halal. Nah, masuklah nanti jihad fisabilillah. Kalau yang haram disikat juga, jihad fisabi syaitan. Itu ada khuruj fisabilillah, khuruj fisabi syaitan. Jadi ada 2. Nah, jangan sampai kita mencari nafkah ini main sabet aja. Akhirnya anak istri kita dikasih makanan yang haram. Menjadilah pemimpin yang buruk. Intinya gitu ya, tidak pantas. Ada nggak ada cerita? Jangan yang halal Pak Ustadz, yang haram aja susah. Nah, itu biasa itu mah. Alasan orang yang susah. Kalau orang yang sabar ya enggak. Pasti sedikit pun disyukurin, terima, sabar seperti biasa. Adalah yang seperti itu yang pernah dengar gitu. Kita mah jangan ke situ, jangan. Dan yang paling penting yang keempat adalah lidini, agamanya. Rasulullah itu berpesan agar pernikahan itu harus seagama. Supaya satu pemahaman, pemikiran dan perbedaan misalkan ada clash juga kembalinya cepat. Dan kalau betul-betul cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dia tidak akan menikahi yang beda agama. Itu cirinya manusia yang sudah mencintai Allah dan Rasulnya. Ini mohon maaf kepada yang, tapi ini sebetulnya seperti itu Islam itu. Nah, karena cintanya melampaui batas, akhirnya Allah ditaruh di bawah, Nabi Muhammad di bawah. Akhirnya dia cintanya menjunjung tinggi kepada pilihannya. Allah sama Nabi Muhammad dikalahkan. Jadi di sini saya katakan dia termasuk orang yang mengatur Allah, tidak mau mengikuti. Masa kok kita yang diciptakan dia mengatur? Mestinya Allah yang mengatur kita. Sama Nabi Muhammad memberikan aturan itu untuk apa? Untuk supaya langgeng, tidak ada perceraian, satu pemahaman, tidak ada perdebatan, tidak menjadi si anak-anak itu jadi bingung gitu. Maksudnya ke situ. Ya mau diikutin atau enggak lah, cuman itulah dalam Islam. Toleransi pun seperti itu. Islam itu mengajarkan toleransi. Misalkan ada satu orang yang menghina kita, agama Islam. Dihina habis-habisan, apa jawaban kita? Tidak boleh pun kita menghina atau memfitnah agama lain, nggak boleh. Karena itulah Islam yang mengajarkan kita seperti itu. Dan saya yakin agama yang lain pun mengajarkan kebaikan, sama. Gitu ya. Apakah agama itu semua sama? Sama, mengajarkan kebaikan. Kalau misalkan bicara sama Tuhan, oh nggak sama dong. Nggak sama gitu. Cuman harus ada, kan kita Tuhannya Allah. Nah, mungkin yang lain mau seperti itu, tapi toleransi dalam Islam itu satu, harus dipahamin semuanya bahwa toleransi itu saling menghormati, menghargai. Kita juga nggak mengusik mereka, kan nggak boleh kita juga. Islam itu kan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Tetap bersahabat, gitu ya. Mau berbisnis tetap aja seperti itu. Toleransi yang tinggi. Bahkan kalau mereka ibadah, kita yang jagain. Itu toleransi, gitu kan? Ada yang malah gitu. Kalau misalkan toleransi nggak benar, udah habis itu agama ini.
kita muslim terus, tapi kan enggak. Nah berikut juga mereka kepada kita bertoleransi, itu sama-sama saling mengisi, saling menghormati, saling menjaga kerukunan. Dan ajaran toleransi pun sudah ada. Iya. Jangan mengatakan selamat hari raya Idul Fitri ya Pak, misalkan ya, selamat hari raya Idul Fitri. Oh iya, kita paham mereka itu agama lain, gitu. Nah kita doakan juga yang baik-baik. Kan nggak boleh Islam itu berikan ya Allah hidayah, taufik, seperti itu aja kita. Tapi jangan mengharapkan orang Islam bisa mengatakan selamat Natal. Nah harus dipahamin oleh agama yang lain. Berikut yang Hindu itu ya, toleransi seperti apa, karena di Islam itu tidak boleh seperti itu. Sama dengan mengakui adanya Tuhan Yesus, kan Tuhan kita Allah. Nah itu mohon dipahamin, itu maksudnya toleransi. Saya menghargai, kan semua keyakinan itu beda-beda. Cuman tidak boleh menjadi satu pertengkar. Silahkan kita berbuat baik, berlomba-lomba dalam kebaikan. Jangan saling tarik menarik. Bersahabat kan, Islam itu rahmatan lil alamin. Kita juga ada orang Kristen yang kelaparan, masa mau kita usir? Aja, iya. Kan nggak boleh. Kita kan rahmatan lil alamin, tetap menyayangi, mengasihi. Dan jangan sekali-kali orang Islam menghina agama lain, karena Islam diturunkan adalah rahmatan lil alamin, untuk menyayangi seluruh alam. Tuh makanya toleransinya pun ada batas-batasannya, nggak selalu didobrak seenaknya. Kan semua kita itu diatur. Kita kan lahir ke dunia ini ada penciptaannya, masa kita mau mengatur Allah? Jangan sekali-kali mengatur Allah kalau ingin selamat. Karena setelah alam ini ada alam berikutnya, gitu. Bagi yang yakin, kalau yang nggak yakin, ya silahkan aja. Toh nanti mati-mati juga. Gitu, seperti itulah. Ya itulah saya rasa, dan sahabat pesan di balik misteri dimanapun berada. Saya berpesan wahafidul lisan. Jagalah lisan kita, jangan asal berbicara. Karena lidah itu akan menjadi saksi di alam kubur itu ya, akan menjadi saksi di alam kubur juga dengan akhlak-akhlak yang kita kerjakan itu. Dan saksi itu bisa ini yang bicara, ini udah nggak bisa berbohong lidah itu. Karena kalau itu kan ditutup, jadi ini yang dia lidahnya seperti itulah. Ada satu pesan dari saya. Orang yang kita cintai dan kita sayangi suatu saat akan membenci kita sendiri. Maka bila mana ada aib, janganlah kita berbicara kepada teman kita, gitu ya. Mendingan perbaiki sendiri. Karena suatu saat orang yang kita cintai, kita sayangi itu clash, terjadi permasalahan dengan kita, itu pasti dibongkar orang lain, dibilang-bilang. Nah oleh karena itu, orang yang kita cintai, kita sayangi suatu saat akan membenci kita. Ketika terjadi seperti itu, bersabar, dan janganlah kita membenci mereka, karena suatu saat kita akan butuh mereka. Itu saja Pak Agus. Ya. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Pemirsa, telah panjang lebar kita jelaskan mengenai pemimpin di dalam Islam. Mudah-mudahan kita atau pemirsa di rumah banyak nambah ilmu ya dalam kajian ini. Jangan lupa keselamatan dan kesuksesan ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan share-nya di podcast kami Pesan di Balik Misteri. Saya Mang Agus beserta Ustadz Ridwan, banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz.